Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas Rahimahullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan total perolehan infak dan sedekah melalui Kencoeng sampai dengan malam ini sebesar Rp5.450.000. Tidak lupa kami mewakili pengurus DKM Al-Ikhlas menyampaikan jazakumullahu khairan kasihan. Terima kasih atas infak dan sedekah yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Semoga infak dan sedekah yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang kedua, penceramah dan imam salat tarawih pada malam besok insya Allah akan diisi oleh Bapak Haji Cep Suhendi. Sedangkan penceramah dan imam salat tarawih pada malam ini akan diisi oleh Bapak Haji Asep Abdullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Bapak Haji Asep Abdullah kami persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kashiba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan ridha-Nya. Kembali pada malam hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan kewajiban kita sholat Isya, dilanjutkan dengan tarawih dan ada sedikit kuntum. Salawat serta salam mudah-mudahan limpahkan majun alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, yang harus saya sampaikan dari materi malam ini tentang hari kiamat. Hari kiamat. Kiamat ini satu peristiwa akhir, ya, peristiwa akhir di dunia. Dan kita selaku umat Islam wajib mengimani bahwa suatu saat itu akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat. Di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 32 ayat berbicara tentang kiamat dengan berbagai versi. Ada yaumul ba's, yaumul hasr, ada yaumul hisab. Itu semua adalah akhir dari peristiwa kita hidup di dunia. Kalau di dalam Al-Quran itu gunung menjadi lebur, menjadi hancur, langit juga seperti minyak, lautan tumpah, kemudian matahari, bulan, semuanya akan hancur, termasuk kita di dalamnya. Namun hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, Rasul ditanya oleh umat Yahudi tentang hari kiamat. Di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa inna indallahi khumsah. Jadi tentang waktu kiamat itu hanya Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah, hanya Allah yang memahami, yang mengetahui. Tapi Rasul memberikan beberapa tanda akan kiamat. Tapi kapan terjadi pasti dan akan terjadi di Quran. Tapi kalau di hadis Rasul diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat. Nah, yang pertama, hatta taqtatilu ismatani takunu bainahuma muqtatalatun adimatun da'watuhuma wahidatun. Sehingga tidak akan terjadi kiamat, sehingga kata Rasul, apabila terjadi dua peperangan di antara dua pihak. Kalau dulu kita dalam perang dunia itu ada blok barat, blok timur. Tapi perang dunia selesai, zaman demokrasi, zaman kemerdekaan, muncul blok Cina sekarang. Jadi hampir ada 3 blok. Jadi kelak. Sekarang yang terjadi di Palestina itu belum 2 blok, baru 1 blok, blok Yahudi. Tapi kalau terjadi ada 2 kekuatan di dunia, kalau kita boleh mengistilahkan blok barat dan blok timur, terutama Asia dengan Eropa,
apabila terjadi itu awal tanda kata Rasul kedua pihak ini yang saling bertentangan. Takunu bainahuma muktatalatun adimatun da'watuhuma wahidatun. Jadi saling bertentangan terjadi jadi terjadi pembunuhan besar-besaran. Itu nanti akan terjadi kata Rasul, tidak akan terjadi la taqumu sa'ah hatta taqtatila asimatani. Saling mencari pengikut masing-masing kelompok mencari pengikut. Kemudian yang kedua, hatta yukbadul ilmu, habis ilmu syariat. Ilmu syariat tidak ada, tapi untuk di kita di Indonesia alhamdulillah sekarang ini kalaupun para ulama, para kiai sudah meninggal, itu muncul generasi-generasi baru, terutama tahfidz Quran, pesantren-pesantren salafi masih ada di masyarakat kita. Tapi satu saat ilmu akan hilang, tidak ada ilmu lagi, sulit mencari ilmu itu, habis ilmu syariat. Wa taksuru jalazilu wa yataqarraba li jamanin. Banyak terjadi gempa bumi. Jadi banyak terjadi gempa bumi. Kalau gempa bumi kita sering kita alami. Tapi nanti gempa bumi ini akan semakin banyak di berbagai tempat dan semakin tinggi intensitasnya. Itu kata Rasul. Jadi kalau terjadi gempa bumi, maka itulah ciri. Jadi tidak hanya lokal gempa buminya, berarti sudah mendunia gempa buminya. Kemudian watadharul fitan, terjadi fitnah, saling memfitnah antara satu dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Itulah nanti akan terjadi kiamat. Jadi banyak terjadi fitnah. Kemudian yang berikut, hatta yaksura fikumul malu wa yafidu hatta bihumurabil mal may yaqbalu shadaqatahu. Jadi nanti akan terjadi satu saat harta ini melimpah ruah, sehingga tidak akan ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Hatta sehingga harta kita ini, mal kita ini melimpah ruah, itulah terjadi orang sudah tidak mau lagi menerima sedekah orang lain, sudah tidak ada kesempatan. Akan terjadi seperti itu kata Rasul. Kemudian yang berikutnya, tatlu'us syamsu min maghribiha. Tidak biasa. Kalau matahari terbit dari timur, ini maghrib dari barat. Jadi munculnya dari barat itu sudah sangat-sangat dekat terjadi, betul-betul terjadi. Faida tola'at wa ra'ahan nasu amanu. Dan orang beriman tapi tidak diterima, sudah tutup gitu. Sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk beriman. Kemudian berikutnya, wa qad nasara rajulani taubahuma fala yatabayanihi. Dua orang yang membentangkan pakaian bukan untuk dijual, jadi hanya di orang menjual tidak, orang mau membeli juga tidak ada. Jadi jual beli sudah tidak berlaku lagi. Kemudian yang berikutnya, la bai'un wa qadin syarafa lirajulun bila banin liqatihi fala yatamuhu. Jadi seseorang yang megang susu di gelas tapi tidak diminum gitu. Udah nggak semangat lagi gitu. Udah ada minuman, makanan tapi tidak dimakan gitu makanan dan minuman itu. Kemudian yang terakhir, hadirin jemaah rahimakumullah, wa qad rafa'al kalamuhu ila fihi fala yatamuha. Ada orang yang mengangkat makanan ke mulut tetapi tidak dimakan. Kalau tadi minuman, yang terakhir ternyata tidak dimakan, tidak diminum. Jadi sudah tidak ada lagi. Itulah Rasul hanya memberikan ciri-ciri saja. Ciri-ciri ini perlu kita ketahui, perlu kita memahami. Paling tidak keyakinan kita meyakini iman bahwa memang kiamat akan terjadi. Kapan terjadinya hanya Allah yang tahu, hanya Rasul memberikan isyarat tanda-tandanya saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ada hikmah dan manfaatnya bagi kita mengenal tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.